mohon untuk menolak lupa bahwasanya tahun 2019 kita mendapatkan kecelakaan politik dengan adanya satu paslon dilawan dengan kotak kosong. Jangan sampai kita ada lagi kotak kosong. Gus Itap sudah mempunyai kotak isi, mari kita isi sebanyak-banyaknya. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Rahayu tambah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kali ini mercusuar podcast dengan salah satu tokoh yang sangat luar biasa. Siapa yang nggak kenal dengan sebutan Gus Itap? Ya kan, beliau ini putra dari Mbah Fakih. Mbah Fakih. Ini cucu dari Mbah Muntaha. Cucu dari Mbah Muntaha. Jadi ini sangat menggembirakan. Pertemuan kita ini tidak disengaja, mungkin ini juga saking kersane Gusti Allah. Amin. Jadi Mbah Muntaha wafat tahun 2004, kemudian dilanjutkan Abah Fakih Muntaha sampai tahun 2016, dan sekarang dilanjutkan oleh saya, putra kedua dari Abah Fakih Muntaha, putu Mbah Muntaha. Putu, cucu. Jadi, iki putuku. Iki putuku. Jadi iki putuku, ya, coblos Gus Itap. Gus Itap, ya. Nah, ini sangat menarik sekali ya, bahwa dari silsilah itu kan, hanya bahwa silsilah itu memang merupakan suatu sejarah bagi keluarga maupun masyarakat. Siapa yang nggak tahu Mbah Muntaha itu? Saya kira tidak ada. Masyarakat Wonosobo pasti tahu semua. Mendunia dan membumi. Itu dia. Multi talenta. Multi talenta. Insya Allah, moderat ulama yang moderat juga. Ahli Quran ya, ahli kitab juga ya, hadis, tafsir. Beliau juga ahli ya, bahkan ahli politik juga ya. Insya Allah. Komplit ini namanya. Dan jadi, mungkin ini putuku iki sing iso melanjutkan. Putuku iki sing iso melanjutke perjuangane mbahku. Jadi wujud dari saya juga hanya melanjutkan ya impian-impian, harapan-harapan dari sosok Simbah yang belum tercapai. Mungkin beliau pernah ya punya harapan supaya anak turunnya itu supaya lebih maslahat untuk umat di Wonosobo ini. Iya, memang semuanya itu apapun ketika kita hidup ini harus lebih bermanfaat buat banyak orang, barangkali seperti itu. Ya. Maslahatil ummah. Masyarakat. Iya. Nah, ini juga sedikit tentang P3 ini. Penjenengan menjadi ketua ini kira-kira mau seperti apa gitu loh. Kemudian kemarin kan ada balon ya, bacalon ya, bacalek ya, opening bacalek. Ini seperti apa nih kira-kira untuk P3 ini mau dibawa kemana? Bawa kemana? Apa mau main bola sodok? Ya, atau jadi gimana ini? Kita ini menjadi ketua DPC ini merupakan amanah yang tidak mudah ya. Tapi saya yakin coro bahasa Jawa ini yang penting yakin gitu. Semangat, Insya Allah P3 ini akan bangkit jaya kembali ya. Adapun pergerakan yang kita lakukan itu mulai dari konsolidasi ya, dari strukturalnya ya, mulai dari PH, DPC dan majelis-majelisnya juga PAC, ranting itu alhamdulillah kita
sudah selesai. Kemarin saya dengar itu ada bacalek itu sekitar 40-an ya. Ya. Apakah sudah ada di uji kelayakan gitu? Ini sementara pengambilan ya formulir setelah opening bacalek itu kita sudah habis untuk formulirnya. Kita bikin ada 50. Malah 50, saya pikir tadi cuma 45. Ya itu memang 45 untuk full up-nya ya. Betul. Semua dapil itu terisi dan kita sudah membagikan atau diambil formulirnya itu sekitar 50. Dan ini masih kita menjaring terus ya untuk memilih nantinya siapa yang paling layak dan elegan untuk menjadi caleg-caleg yang potensi untuk merebut 9 kursi sebagai target P3. Kalau kemarin baru 3 ya? Itu hanya launchingnya, simbolis. Itu kemarin ada 2 perwakilan dari laki-laki dan perempuan. Nah ya. Sekarang ini menarik nih. Artinya untuk porsi caleg ini perempuan kira-kira berapa persen gitu Pak? Ya seperti ya aturan dari KPU 30%, kita harus mengajukan lah ya bahasanya keterwakilan dari wanita itu harus ada dan tidak dipungkiri bahwasanya semakin ya kesini zamannya semakin banyak perempuan. Kalau perempuan tidak ya ikut andil, nanti siapa yang akan mengawal kepentingan perempuan itu keperempuanannya. Itu penting, harus ada yang. Saya kira kemarin itu ada yang dari Kaliwiro ya, Baca Kaliwiro itu ya. Mbak Diski ya. Mbak Diski ya, itu kayaknya beliau ini juga punya keinginan ingin meneruskan. Dulu kan bapaknya itu kan beliau kan kader P3 toh. Nah ini gimana menurut penjenengannya kira-kira seperti apa? Memang harus regenerasi. Ya. Jadi jangan sampai pohon itu ya buah jangan sampai jatuh jauh dari pohon. Oh iya. Jadi ojo ninggal lanjaran gitu katanya ya. Itu penting sekali. Dan loyalis militansi itu harus disampaikan kepada anak turun kita, karena P3 itu partai warisan ulama ya. Siapa yang berkhidmah di situ tentunya akan kesawaban berkah para ulama. Nah ini termasuk saya juga pengen dapat berkah para ulama. Jadi konsolidasi, kemudian kita siapkan caleg-caleg potensi, dan juga yang paling utama adalah jika target nanti akan terpenuhi ya, sehingga kita memiliki 9 kursi atau minimal 7 kursi lah ya. Ini kan harus mengutus ya seorang dari kader P3 menjadi untuk maju bupati ataupun wakilnya. Yang jelas ini sekarang perjuangan ya, perjuangan penuh, harus semangat ya, semangat dan tentunya bahagia itu kunci daripada kesuksesan. Begitu. Ini jangan lupa nih bahwa bahagia itu kunci kesuksesan. Ini perlu dicatat dulu nih. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Bersama Gus Itap. Bersama Gus Itap. Bahagia. Kita bahagia bersama loh. Iya. Bukan sendiri loh. Iya. Jadi kita ini kan 2019 ini kan kecelakaan daripada demokrasi yang ada di Wonosobo ini, Pak, ya. Jadi saya mengingatkan kepada pecinta Gus Itap, simpatisan Gus Itap atau protap, orang yang pro dengan Gus Itap, untuk menolak lupa daripada sejarah tahun 2019 di mana partai-partai yang ada di
Wonosobo ini ya melakukan koalisi besar, ya, sehingga hanya ada satu paslon. Nah, itu kecelakaan politik bagi kita, ya. Demokrasi kita dikebiri. Betul. Jangan sampai terulang lagi lah. Dulu saya berani menyampaikan ya sebagai tumbal bahasanya ya. Gus Itap di mana-mana gambar itu ada coblos kotak kosong itu kan. Nah, sekarang sudah punya kotak isi. Mari kita isi aja sebanyak-banyaknya, dan itu saja pesannya. Jangan sampai kita menolak lupa. Itu seperti itu. Ini menarik sekali. Kita maafkan, sudah maafkan, tapi jangan lupa. Jangan lupa. Ojo lali 2019. Ini satu sejarah ini yang harus kita apakan, kita Dan ingat. itu salah satu ijtihad saya, pilihan saya untuk menjadi ketua DPC, karena saya menghendaki jangan sampai ya terulang lagi. Kita hanya dihadapkan, diberikan pilihan satu paslon, itu jangan sampai terjadi lagi. Maka saya ambil ketua DPC, dan saya pun siap untuk maju jadi Bupati Wonosobo untuk berkhidmah pada umat. Tentunya modal ini. Ini ya penting ini artinya seperti apa kira-kira? Ya, yang utama adalah P3 ini besar. Makna dari besarnya P3 adalah tambahnya kursi. Kalau kursi 9 kan bisa mengusung sendiri, ya. Tapi kalau kurang dari 9 kan harus koalisi dengan partai lain. Nah, ya kita insya Allah sudah mulai menjalin komunikasi dengan ya ketua DPC yang ada di ya partai politik yang lain, dan insya Allah siap untuk bergabung dengan koalisi ya. Di pusat itu kan ada KIB ya, itu kalau di daerah bisa nanti bisa KIB atau ditambah yang lainnya ya, Indonesia, koalisi Indonesia Maju atau Indonesia Hebat ya. Yang jelas di mana ada visi misi yang sama untuk kesejahteraan masyarakat Wonosobo, menjadikan kota Wonosobo ini yang loh jinawi ya, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu tadi ya. Kira-kira ini dari sekian yang sudah diincar nih koalisi ini, kira-kira yang paling potensi ini yang mana ini? Jadi kita ini background P3 ini kan tidak lepas daripada NU. Betul. Karena salah satu pendiri daripada P3 ini Kiai Haji ya Bisri Sansuri itu, Mbah Bisri Sansuri itu juga salah satu pendiri NU ya, yang ada di Indonesia ini. Jadi bicara P3 tidak lepas daripada NU, karena dulu P3 juga fusi. Nah, termasuk fusinya adalah NU, dan sampai sekarang belum ada pernyataan NU itu keluar dari P3. Belum ada. Nah, jadi ya NU, P3 dan NU sama gitu. Jadi kita insya Allah derek dawuh lah untuk Nahdlatul Ulama, terutama PCNU yang ada di Wonosobo. Kader siapa yang dikehendaki para ulama untuk maju jadi bupati dan wakil, apa mau koalisi PKB P3 ya, atau sangat memungkinkan, atau yang lainnya nasionalis dan agamis ya. Itu mungkin bisa dengan PDIP ataupun Gerindra ataupun dengan ya, intinya selagi visi misinya itu sama, kita terbuka open dengan siapa saja. Modal-modal yang orang itu sering menyampaikan nyalon bupati harus bermiliar-miliar ya, harus berjut-jut. Nah, kalau saya sih modalnya ya
fatazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Modalnya takwa kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah firmankan, fatazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Jadi bekal yang paling utama adalah takwa kepada Allah. Itu. Kalaupun nanti harus money politik, ya saya pun akan menyampaikan yang mau pilih bupati ke sini. Yang pilih duit harus yang pilih kesana. duit jangan pilih duit. Yang mau uang silahkan ke sana. Yang mau uang silahkan ke sana. Tapi milihnya ke sini. Itu malah santri-santri semua. Jadi begitu Pak ya. Jadi kalau milih bupati pilih sini. Yang mau uang silahkan ke sana, tapi pilih ke sini. Itu jadi sebenarnya itu kan pendidikan politik gitu. Pendidikan untuk masyarakat bahwa suara hati nurani itu murni. Saya kira begitu tuh lebih tepatnya. Tapi saya paham, artinya harus ini itu ya. Insya Allah siaplah. Dohir batinan insya Allah. Doanya saja mudah-mudahan panjang umur dan dimudahkan proses-prosesnya sampai kita sesuai targetnya. Mencalonkan bupati kan pasti ada wakil nih kali ini Pak. Kira-kira siapa ini yang sekiranya itu satu misi, satu visi yang mungkin sudah pernah menjalin atau terjalin gitu. Alhamdulillah semenjak saya mendeklarasikan sebagai calon bupati, siap maju jadi Bupati Wonosobo, sudah banyak yang melamar menjadi wakil. Ini ada ya sekitar 3 orang. 3 orang. Pak, kalau Pak Wondo, Pak Wondo PKB. Ya? Nah, itu pollingnya bagus itu, kemarin pollingnya itu paling besar, malah ya? Di atas saya itu. Oh gitu. Ya enggak apa-apa. Beliau gimana nih Pak Amir Hussein, Pak Albar? Itu mungkin bisa karena bisa, ya. Perjuangannya beliau, hikmahnya beliau ini sudah lebih lama, ya, lebih banyak untuk berkorban untuk partai yang ya PKB itu. PKB-nya ya. itu. Jadi mau Pak Wondo boleh, mau Pak Albar boleh, mau Pak Husen boleh, mau ada pilihan lagi? Pak Aditya boleh, ya. Kader-kader PDI lainnya ada Pak Wahyu, ada Pak Wahyu Eka, Suro, Wahyu, ya, ada Eka Gunadi, Mas Eka Gunadi. Itu juga ada potensi. Ada potensi. Artinya nasionalis religius. Wah itu kan, atau religius nasionalis. Untuk semua warga masyarakat Wonosobo, monggo para kiai, para gus, para ning, ya, para tokoh yang ada di Wonosobo, warga masyarakat simpatisan Gus Itap atau Protap, ayo kita besarkan P3, bangkit jaya kembali. Sudah saatnya, ya, kita kembali ke rumah besar kita, kiblat kita yaitu Ka'bah. Kiblat politik kita adalah Ka'bah. Sudah saatnya, ya. Mohon untuk menolak lupa bahwasanya tahun 2019 kita mendapatkan, ya, kecelakaan politik dengan adanya satu paslon dilawan dengan kotak kosong. Jangan sampai kita ada lagi kotak kosong. Gus Itap sudah mempunyai kotak isi, mari kita isi sebanyak-banyaknya. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, terima kasih sekali Gus Itap. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di episode selanjutnya yang tidak kalah serunya.